Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Alfi Fadila selaku Ketua Pelaksana webinar hari ini. Yang kami hormati Ibu Ananda Izzatur Rofiqoh selaku narasumber webinar pada malam hari ini, serta yang terhormat peserta webinar pada malam hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat berjumpa secara virtual untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini dalam acara webinar dengan tema kesehatan mental dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya saya Raden Roro Afifah Rahma Ervina selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya yakni yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan ketua pelaksana kami, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar yang kita ikuti pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara tanpa adanya halangan suatu apapun. Acara kedua yakni mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk menyanyi bersama. Baik, acara yang ketiga yakni sambutan kepada Alfi Fadila selaku Ketua Pelaksana Webinar dengan tema Kesehatan Mental. Kepada Alfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kehendaknya lah kita bisa melaksanakan acara webinar pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran saudara-saudara pada malam hari ini.
di acara webinar kesehatan mental. Nah, webinar kesehatan mental itu membahas mengenai cara menjaga kesehatan mental serta meningkatkan kesejahteraan mental. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, hadirin sekalian mendapatkan materi dengan fresh. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti ditanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Alfi Fadilah atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, tibalah pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita yang luar biasa, serta diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Febrianti Alfionita selaku moderator pada webinar hari ini. Kepada Febri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Raden Roro Afifa selaku MC terkece kita pada hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hadirin pada hari ini? Baik, alhamdulillah senang sekali. Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Febrianti Alfionita selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada webinar hari ini. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa para hadirin yang telah sama-sama hadir pada webinar hari ini. Kepada yang terhormat, Ibu Ananda Izatur Rafiko selaku pemateri, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah hadir. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kesehatan mental. Nah, untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang disampaikan penyaji yang biasa kita dapatkan. Yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Nah, oleh karena itu diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan acara inti kita. Yang pertama, pemateri kita beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus diskusi selama 45 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan yang terakhir, akan dibuka satu sesi tanya jawab. Dan dengan demikian, itulah peraturan yang akan kita pakai dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya akan segera kami persilahkan kepada pemateri, yaitu yang terhormat Ibu Ananda Izatur Rafikoh, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa langsung saja untuk share screen, moderator? Iya, Ibu, sebentar.
Langsung saja ke materi. Nah, apa sih kesehatan mental tuh? Next. Nah, kata mental berasal dari bahasa Latin mens atau mohon maaf sebentar. Kata mental berasal dari bahasa Latin mens atau metis yang memiliki arti jiwa, nyawa, roh, sukma, semangat. Dengan demikian, mental merupakan hal-hal yang berkaitan dengan psiko yang mempengaruhi perilaku manusia. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan cerminan dorongan dari kondisi suasana mental. Nah, mental terkait dengan akal, pikiran, atau rasional, jiwa, etika, moral, dan tingkah laku atau perilaku. Next. Nah. Definisi mental hygiene. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neuros dan dari gejala-gejala penyakit jiwa atau psikos. Yang kedua, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Next. Nah, apa sih Casmen itu? Casmen itu kondisi yang memungkinkan terjadinya perkembangan optimal baik fisik, intelektual, dan emosional sepanjang hal tersebut sesuai dengan keadaan orang lain. Yang kedua, Casmen terhindarnya seseorang dari gejala-gejala, gangguan, dan penyakit jiwa dalam menyesuaikan diri dapat memanfaatkan potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin sehingga terjadi kesejahteraan dan keharmonisan jiwa. Nah, objek assessment ada kondisi mental manusia. Next. Mengapa sih assessment itu penting? Nah, assessment ini kesehatan mental yang terganggu dapat mempengaruhi yang pertama perasaan, yang kedua pikiran atau kecerdasan, yang ketiga kelakuan, dan yang terakhir kesehatan badan. Nah, adapun ruang lingkup Kesman. Yang pertama, promosi kesehatan mental, yaitu usaha-usaha peningkatan kesehatan mental. Yang kedua, prevensi primer. Prevensi primer adalah usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Yang ketiga, prevensi sekunder adalah usaha Kesman menemukan kasus dini dan penyembuhan secara tepat terhadap gangguan dan sakit mental. Dan yang terakhir, prevensi tersier, yakni usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan Kesman. Nah, faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada biologis, yang kedua ada psikologis, yang ketiga ada sosial dan budaya, yang terakhir ada lingkungan. Adapun dimensi kesehatan mental atau Maslow, yang pertama, rasa aman yang memadai. Yang kedua, kemampuan menilai diri sendiri. Yang ketiga, memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Yang keempat, memiliki kontak yang efisien dengan realitas. Yang kelima, keinginan jasmania yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya. Yang keenam, mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang wajar. Yang ketujuh, kepribadian yang utuh dan konsisten. Yang kedelapan, memiliki tujuan hidup yang wajar. Yang kesembilan, kemampuan belajar dari pengalaman. Yang kesepuluh, kemampuan memuaskan tuntutan kelompok. Dan yang terakhir, memiliki emansipasi yang memadai dari kelompok atau budayanya. Nah, adapun kriteria sehat mental. Itu seperti kontak yang kuat dengan realita, sikap hidup sehat, mampu mengontrol perilaku dan imajinasi,
mampu mengintegrasikan pikiran dan perilaku, mampu mengintegrasikan motivasi dan meresolusi konflik, efisien mental, konsep diri yang kuat, punya rasa aman, integrasi ego, dan memiliki kehidupan emosional yang sehat. Nah, sumber-sumber penyakit mental. Yang pertama, kegagalan memenuhi rasa aman. Orang-orang yang diliputi rasa tidak aman cenderung bertingkah laku dengan cara yang justru akan membuat perasaan tidak aman mereka semakin parah. Jadi terciptalah lingkaran setan dalam kondisi hidup mereka. Yang kedua, kegagalan memenuhi kebutuhan kasih sayang. Orang-orang psikopat dapat digambarkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki suara hati, tidak memiliki rasa bersalah, tidak memiliki rasa cinta pada orang lain, tidak mampu menahan diri dan tidak memiliki kontrol, sehingga praktis mereka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan. Dan yang ketiga, rasa bersalah. Maslow yakin bahwa rasa bersalah sejati adalah akibat kegagalan orang tumbuh sesuai dengan potensinya. Jika ini terjadi, maka harus membantu pasien menemukan dan memahami sebab dari rasa bersalahnya itu. Yang terakhir, ambisi atau keinginan kuat yang tak terpenuhi. Ketidakmampuan menemukan cara yang baik mengatasi kegagalan mengakibatkan seseorang kehilangan semangat menyangkut hal-hal penting dalam hidupnya. Tanda-tanda orang yang sehat mental. Yang pertama, bahagia dan terhindar dari ketidakbahagiaan. Yang kedua, efisien dalam menerapkan dorongan untuk kepuasan kebutuhannya. Yang ketiga, kurang dari kecemasan. Yang keempat, kurang dari rasa self-punishment. Yang kelima, matang sejalan dengan perkembangan yang sewajarnya. Yang keenam, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketujuh, memiliki otonomi dan harga diri. Yang kedelapan, mampu mengembangkan hubungan positif dengan orang lain. Dan yang terakhir, dapat melakukan kontak dengan realita. Nah, ada pun tanda-tanda penyakit mental. Yang pertama, adanya kecemasan atau anxiety dan perasaan tegang, tension dalam diri. Yang kedua, tidak memiliki kepuasan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap problem yang dihadapi. Dan yang terakhir, ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif dalam menghadapi problem. Sakit mental dibedakan menjadi dua, yang pertama ringan dan berat. Yang ringan, gejala-gejala sakit mental yang diderita tidak sampai menghambat seseorang untuk secara sadar dapat menikmati hidupnya dan mampu memajukan hal-hal tertentu dalam dirinya. Walau tidak sekonsisten orang-orang normal, misal suka bicara sendiri, dan yang berat tidak bisa lagi menikmati kehidupannya secara normal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya serta tidak mampu memajukan dan mengembangkan dirinya, seperti sakit jiwa atau orang gila. Nah, akibat sakit mental, yang pertama, sebagian menjadi pemalu dan menarik diri dari pergaulan, atau yang disebut minder. Sebagian lain menjadi garang, agresif, dan jahat. Yang ketiga, akibat serius adalah agresi, yaitu suatu reaksi terhadap frustasi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan psikologis dasar. Dan yang keempat, rasa tidak aman yang dimiliki membuatnya haus akan kekuasaan, mau mendominasi dalam banyak hal. Yang kelima, kebalikan dari ambisi. Menguasai ini adalah munculnya sikap menjilat, serba tunduk, dan masih kostik. Yang terakhir adalah negative thinking. Ini biasanya yang terjadi kepada anak-anak remaja zaman sekarang itu banyak yang negative thinking. Oke, next. Nah, cara mengatasi sakit mental. Yang pertama, menyadari keadaan mental sendiri. Yang kedua, menyelidiki masa lalu yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya gangguan mental. Yang ketiga, mempunyai teman atau orang sebagai tempat berbagi atau bercerita, berkeluh kesah. Yang keempat, berusaha menemukan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan memuaskan kebutuhan psikologis dasar. Yang kelima, meminta bantuan psikolog atau psikiater.
Yang keenam, tinggal dalam lingkungan yang kondusif. Yang ketujuh, mengarahkan kecenderungan alamiah ke arah nilai-nilai yang luhur dan bersikap positif. Dan yang terakhir, refreshing dengan ditemani seseorang yang dapat memandunya untuk belajar hal-hal dimulai dengan hal yang ringan. Nah, selesai sudah penyampaian materi tentang kesehatan mental. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Ibu Ananda Izatur Rafiqoh. Yang selanjutnya akan saya buka sesi diskusi tanya-jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, ada tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian. Di antaranya, yaitu 1. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Dan yang kedua, penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan saja. Baik, langsung saja kepada audiens yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Baik, di sini sudah ada 2 peserta. Yang pertama, saya persilahkan kepada Mbak Raden Roro Afifah untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Raden Roro Afifah Rahma Arvina dengan NIM 076, izin bertanya. Sekarang kan zamannya medsos ya. Nah, bagaimana sih teknologi dan media sosial itu mempengaruhi kesehatan mental kita? Dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga penggunaan yang sehat? Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Raden Roro. Untuk pemateri, saya persilahkan agar menjawab pertanyaan dari Mbak Raden Roro. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Raden Roro. Langsung saja saya jawab ya. Teknologi dan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental kita. Nah, beberapa dampak negatif yang mungkin timbul meliputi perasaan terisolasi, perbandingan sosial, gangguan tidur, kecanduan, dan peningkatan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Namun, ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga penggunaan teknologi dan media sosial yang sehat. Nah, selanjutnya, batasi waktu layar. Tetapkan batasan waktu harian untuk penggunaan media sosial dan teknologi secara umum, serta hindari terjebak dalam penggunaan yang berlebihan atau berkepanjangan. Yang kedua, tetapkan waktu tanpa layar. Jadi, dedikasikan waktu tanpa layar di dalam rutinitas harian Anda, seperti menjalani waktu untuk bersantai, berinteraksi dengan teman dan keluarga, serta beraktivitas fisik ataupun berpartisipasi dalam hobi dan minat pribadi. Yang ketiga, berpantang dari perbandingan sosial. Hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain di media sosial yang dapat memicu perasaan tidak kuat, cemburu, atau depresi, dan insecure. Yang keempat, atur privasi dan fitur konten. Atur privasi akun media sosial Anda dan gunakan filter-filter untuk mengontrol jenis konten yang Anda lihat, sehingga Anda dapat mengurangi exposure terhadap konten yang mungkin merusak kesehatan mental Anda. Dan yang kelima, jaga tidur yang berkualitas. Hindari penggunaan teknologi atau media sosial sebelum tidur, karena cahaya layar dapat mengganggu kualitas tidur Anda. Dan yang keenam, cari dukungan offline. Penting untuk tetap menjaga hubungan sosial offline seperti berbicara langsung kepada teman, keluarga,
sahabat, tetangga yang dapat memperoleh dukungan emosional dan sosial yang sehat. Dan yang ketujuh, kesadaran diri selalu berada dalam sikap yang bijaksana dan kritis terhadap konten yang Anda lihat. Dan yang ketujuh, kelola pengaturan pemberitahuan. Atur pengaturan pemberitahuan di perangkat Anda untuk mengurangi gangguan dan gangguan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dan yang ke-8, pilih konten yang positif, seperti menginspirasi, edukasi, atau menghibur. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan. Jika Anda merasa terganggu atau memiliki masalah dengan penggunaan teknologi atau media sosial, jangan ragu untuk mencari dukungan dari pihak medis atau pihak profesional tentang kesehatan mental. Seperti itu, Mbak. Siapa tadi, Mbak Roro? Bagaimana? Baik, Ibu Iza, sudah paham. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik, yang selanjutnya kepada Mbak Alfi Fadila, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Alfi Fadila, izin bertanya. Apa peran trauma masa lalu dalam pengembangan gangguan kesehatan mental, dan apa strategi yang efektif untuk mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis tersebut? Terima kasih. Langsung saja saya jawab. Trauma masa lalu dapat memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan gangguan kesehatan mental. Pengalaman traumatis yang tidak teratasi dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan berbagai gangguan kesehatan mental, seperti gangguan stres pasca trauma, PTSD, gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan kepribadian, dan gangguan penggunaan zat. Trauma masa lalu dapat mencakup pengalaman seperti kekerasan fisik atau seksual, bencana alam, pengabaian atau penelantaran perang, kehilangan yang signifikan, atau pengalaman traumatis lainnya. Nah, dampak psikologis dari pengalaman traumatis dapat sangat bervariasi, tetapi dapat termasuk gejala seperti ketakutan yang berlebihan, cemas, perubahan mood yang signifikan, pikiran intrusi tentang peristiwa traumatis, tidur yang terganggu, hilangnya minat dan aktivitas sehari-hari, penarikan diri dari sosial, gangguan konsentrasi, dan perubahan perilaku yang tidak sehat, seperti penggunaan zat-zat terlarang atau perilaku beresiko. Ada beberapa strategi yang dapat membantu mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis. Yang pertama, terapi berbasis trauma. Terapi berbasis trauma seperti terapi berfokus pada trauma TFT, terapi EMDR, Moving Dissension and Reproaching, atau terapi trauma pemrosesan kognitif. Dapat membantu individu untuk memproses dan menghadapi pengalaman traumatis serta mengurangi gejala yang terkait dengan PTSD. Selanjutnya ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial dari teman, keluarga, atau seorang terapis dapat membantu individu menghadapi pengalaman traumatis. Berbicara tentang pengalaman traumatis dengan seseorang yang percaya dan empati dapat membantu mengurangi beban emosional. Yang ketiga ada self-care. Mengatur rutinitas sehat seperti tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, berpartisipasi dalam aktivitas fisik, dan mengelola stres dengan teknik relaksasi atau meditasi dapat membantu mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis. Nah, menyusun ulang pikiran dan keyakinan yang tidak sehat, mengidentifikasi dan mengubah pikiran atau keyakinan yang tidak sehat yang mungkin muncul sebagai akibat dari pengalaman traumatis dapat membantu mengurangi gejala psikologis yang terkait dengan trauma. Mendapatkan bantuan profesional, menghubungi seorang profesional kesehatan mental seperti seorang psikolog atau psikiater yang memiliki pengalaman dalam bekerja dengan individu yang mengalami trauma dapat memberikan dukungan dan panduan yang efektif dalam mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis. Setiap individu berbeda dan strategi yang efektif untuk mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis dapat bervariasi. Penting untuk mencari bantuan profesional jika mengalami traumatis tersebut.
Bagaimana, Mbak Alfi? Terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Ibu Ananda Izatur atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Ibu Ananda Izatur Rofiqoh. Nah, pada materi tadi tentang kesehatan mental. Simpulan dari materi tersebut yaitu kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Penting untuk mengakui dan memahami pentingnya menjaga kesehatan mental kita dengan cara yang sama seperti kita merawat kesehatan fisik kita. Nah, trauma masa lalu juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental kita dan dapat meningkatkan resiko mengembangkan gangguan kesehatan mental. Penting untuk mengenali tanda-tanda trauma dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Strategi untuk mengatasi dampak psikologis dari trauma yaitu terapi berbasis trauma, dukungan sosial, self-care, mengatur ulang pikiran dan keyakinan yang tidak sehat, dan bantuan profesional adalah beberapa strategi yang efektif untuk mengatasi dampak psikologis dari pengalaman yang traumatis. Kemudian, mencari dukungan dan berbicara tentang pengalaman kita juga dapat membantu mengurangi beban emosional. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa sekali. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada webinar yang membahas tentang kesehatan mental pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak sekali informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi pada malam hari ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah kita lewati. Saya, Febrianti Alfionita, selaku moderator, mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Febri yang telah memadu jalannya diskusi dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada narasumber serta para peserta yang telah mengikuti dengan baik serangkaian acara webinar dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang telah kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara webinar pada hari ini. Saya Raden Roro Afifah Rahma Ervina selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan memohon maaf bila terdapat kekurangan dan kekeliruan yang dilakukan selama acara berlangsung. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih foto dulu ya, foto dulu. Screenshot.